Oh, ini Pak Agung baru selesai ngarit nih ya. Oh, ini lagi persiapkan pakan ya Pak ya untuk Iya, sore. ini untuk pakan sore, otot, suket otot sama campuran suket liar. Saya sertakan. Iya, iya, iya. Tadi pakai mesin yang ini ya Pak ya. Ya, yang pakai mesin ini. Oh iya. Loh itu Pak di tong-tong itu apa itu Pak itu? Oh, itu silase. Ya, silase Silase. rumput otot, saya campur randu, campur-campur Oh, ada risidi. Ini silase. Ini silase oh ini. bukan fermentasi ya, silase saja. Silase seperti ini kalau silase. Nah, Oh. dia kuning kan? Oh iya, iya, iya. Iya. Uh-uh. Dan baunya yang nggak wangi, ya seger gitu. Seger. Ini sudah 3 minggu. Oh, Sudah 3 bisa minggu. disimpan agak lama ya Pak ya? Ya, maksimal 3 bulan lah. Maksimal 3 bulan, tapi 3 bulan itu syaratnya harus dalam kondisi rapat seperti ini. Oh iya. Tapi kalau yang nggak di plastik, itu sebulan harus habis. Sebulan harus habis. Berarti harus benar-benar kedap udara ya Pak ya? Iya, jangan sampai udara masuk. Biasanya kalau seperti ini di atasnya itu jamur, tapi cuma sedikit, nanti dibuang. Oh, nggak ada plastiknya ini. Uh-uh. Loh Pak Agung, kalau misalnya caranya kayak gini kan bisa kita beternak tanpa ngaret. Berternak tanpa ngaret ya? Iya. Lah ini bikin ininya gimana? Ini bahannya kan dari suket, terus masa nggak ngaret? Oh, iya. Maksudnya Kan kan tetap bisa ngaret. ini Pak, langsung bikin silase yang banyak. Kan tadi Pak Agung bilang bisa disimpan sampai 3 bulan toh. Nah, ngarit yang banyak, bikin silase sampai mungkin cukup untuk 3 bulan kan lebih enak Pak. Ya memang praktisnya mungkin seperti itu ya. Orang kerja itu bikin langsung dalam 1 bulan. Itu tahun yang lalu seperti itu. Oh. Tahun yang lalu seperti itu. Tapi kenyataannya kan tidak sesuai harapan. Ada berapa 17 cempe yang mati itu kan karena kurang gizi. Kurang gizi. Oh ya. Ya kecuali mungkin kalau teman-teman ada penguat pakannya. Gizinya kan cukup. Tapi kalau hanya silase saja, padahal ini ya kalau ini sih campur. Kalau waktu yang lalu, tahun lalu itu memang fanatiknya rumput otot. Tapi kalau sudah campuran seperti ini ya mungkin bisa beda ya. Tapi saya belum praktek. Kalau silase saja tanpa hijauan itu bagaimana? Tapi kalau lihat perkembangan domba saya, sering saya kasih hijauan campur variasi itu lebih bagus. Susunya ngisi, anaknya sehat. Nah, ini sudah berapa yang beranak? Ada 6 ekor yang beranak, susunya ngisi semua karena hijauan variasi. Kalau ini silase ini itu hanya saya buat untuk bukan pakan harian, tapi untuk pakan darurat. Oh iya ya. Misalnya tiba-tiba ada kegiatan yang nggak bisa ditinggal, nggak bisa ngarit, ya kan? Terlalu malam datangnya misalnya, ya silase ini. Kalau ada silase ya sangat membantu. Sewaktu-waktu ada keadaan darurat. Makanya bukan untuk pakan harian, tapi untuk pakan darurat saja. Pakan darurat ya. Misalnya hujan deras, nggak bisa ngarit, ya ada silase. Makanya silase perlu selalu ada. Pikirkan untuk berapa lama misalnya. Kalau ini kan saya kemarin bikin 10 tong. Ya. 10 tong dan kemarin kan hujan deras, gak ngarit misalnya. Terus mengantar istri ke rumah sakit. Nah, itu kan nggak bisa ngarit ya pakannya silase. Oh gitu, pakan darurat pakan ya. Darurat. Ya tetap campurannya ya saya wur-wurkan katul. Oh, dicampur katul sama yang bagus rumputnya. itu. Oh iya. Katul iya. yang bagus. Berarti
dulu awal memulai berternak, Pak Agung hanya menggunakan silase untuk pakan harian setiap hari. Ya, kebanyakan Oh, silase rumput kebanyakan. otot sama rumput ototnya itu sendiri ya hijauan, ya, Oh, hijauan. Tapi rupanya nutrisinya nggak cukup. iya ya. Memang sih kelihatannya lebih praktis ya Pak ya, nggak usah ngarit setiap hari, tapi nutrisi kurang Ya, kurang. tapi kan memang harus bayar orang kan. Oh iya. Kalau bikin silase banyak itu kan nggak mampu. Kalau saya ini kan nyicil setiap hari 1 tong, ngarit lebih nanti bisa untuk 1 tong itu. Terus apa Pak yang bisa digunakan untuk silase? Semua bisa hijauan. Oh, semua bisa ya. Ini campur otot, ada suket liar, ada randu, campur risidi, pokoknya daun duren, campur-campur. Oh, berarti semua bisa ya. Asalkan padat ya, padat. Oh, harus padat. Makanya saya punya ada 2 jenis mesin chopper itu. Oh ya. Itu ada bedanya itu. Oh, bisa jelaskan sedikit Pak mesin Ya. choppernya? Nah, kalau mesin chopper yang ini dia seperti ini, nggak terlalu lembut, potong-potong segini. Nah, dan ini untuk nyoper randu, dia juga nggak kempel. Kalau mesin chopper yang satunya ini, itu rumputnya halus, hasil chopperannya itu halus. Jadi kalau rumput otot itu halus sekali. Nah, kalau silase rumput otot, kalau pakai itu yang halus itu pasti jadinya, karena kan halus, sekalipun basah, terus diinjak-injak sampai padat. Nah, itu pasti jadi 100% jadi, karena sudah praktek. Bahkan hujan-hujan saya ngarit terus langsung silase, dia jadi karena lembut kan, jadi dipes diinjak-injak dipes itu. Terus kalau pas 1 hari 1 malam itu dia airnya itu menguap keluar sendiri begitu, saking panasnya kan. Nah, itu matang, itu pasti jadi. Nah, itu kelebihannya itu. Tapi kalau untuk nyoper randu itu kempel. Oh, kalau mesin ini untuk nyoper randu hasilnya kempel ya. Kempel. Putarannya cepat ya. Ini ya. Terus pisaunya juga banyak itu. Oh iya. Halus. Mungkin lain kali Pak Agung bisa tunjukkan ya mesin chopper sama ini. Ya, nanti saya tunjukkan jelaskan kelebihannya apa kalau yang seperti ini hasilnya. Iya. Terus kalau yang halus kelebihannya apa? Saya dua-duanya punya. Mana yang lebih bagus kalau menurut Pak? Ya, menurut saya ini bagus karena bisa untuk nyoper randu, nggak kempel. Terus kalau itu bagus juga karena lembut gitu kan. Lembut. Ya, ada kelebihannya, tapi juga ada kekurangannya masing-masing. Oh gitu ya. Ya, nanti kapan-kapan saya juga jelaskan itu. Oh ya, soal mesin chopper ini. Berarti mesin ini apakah menurut Pak Agung harus punya peternak? Ya, mesin chopper ini kan menghemat tenaga nanti. Kalau misalnya nggak dicacah, rapelnya kan banyak. Misalnya randu, katakan randu, itu pang-pang kecilnya kan nggak kemakan kalau nggak dicoper. Rumput pun nanti yang dimakan kan daun-daunnya saja, tapi bonggolnya itu kalau dicacah kan halus. Oh, bisa kemakan ya Pak ya? Iya, bisa kemakan. Potong-potong segini itu kan bisa kemakan. Ya, berarti ini sebenarnya juga menghemat ini ya tenaga ya Pak ya, karena sedikit saja nanti yang dibuang, yang tidak dimakan. Misalnya ini tadi 1 gerobak penuh ini itu bisa untuk domba 40.
Yang ini Argo ini ya. Argo ini. Oh ya. Penuh tapi bisa untuk domba 40. Tapi kalau nggak dicoper, ya rapennya yang banyak. Nggak cukup domba 40, kurang. Iya iya. Itu ya. Kurang. Oh ya, berarti setiap hari pagi sore Bapak kasih makan hijauan. Ya. Kalau silasanya itu hanya untuk pakan darurat saja. ya. Pakan darurat. Kan ngarit lebih sehat. Iya betul. Oh iya. Iya, kan sudah disiapkan lahannya, pakan, jadi lebih ringan kerjanya kan, sekalipun sendiri kan. Iya. Oh iya Sekalipun iya. sendiri, karena dekat. Makanya ya ternak ya harus sesuai dengan kesanggupan kita, Gitu ya. nyamannya di mana. Oke Pak, terima kasih ya. Ini tadi jelaskan sedikit soal apa silase dan juga mesin. Mungkin lain kali bisa lebih detail soal mesin ya, karena kelihatannya sekarang mesin bermacam-macam ya, mesin chopper rumput itu ya. Macam-macam jenisnya. Macam-macam jenisnya, mulai harga yang 2 jutaan ada sampai harga yang puluhan juta. Oh ya. Kalau yang sekelas ini kan harganya sekitar 7 sampai 8 juta. Ya mungkin lain kali bisa lebih detail untuk jelaskan. Tapi ini bukan promosi, saya nggak bikin bikin mesin chopper ini. Iya. Oke, terima kasih Pak Agung waktunya. Nah, sahabat domba itu tadi ya kegiatan sekilas di Gubuk Domba pada sore hari tentang pakan hijauan dan juga silase. Terima kasih teman-teman sudah menonton channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman supaya kita bisa sama-sama terus berbagi ilmu. Terima kasih.